Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu sebab ditulisnya risalah ini adalah sebagai yaitu transkrip dari ceramah-ceramah beliau selama bulan Ramadan, dikumpulkan, ditranskrip ulang, lalu ditata, diberi tambahan dan pengurangan sehingga menjadi sebuah kitab. Dan tujuan beliau menyampaikan masalah ini tentu saja karena akhlak adalah perkara yang paling penting atau di antara perkara yang sangat penting dalam urusan agama. Kalaulah kita tidak mengambil faidah dari pertemuan sebelumnya kecuali satu hadis saja, maka niscaya hadis tentang sebab utama manusia masuk ke dalam surga insyaallah sudah sangat mencukupi, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perkara hal yang menjadikan manusia paling banyak masuk ke dalam surga, maka beliau menjawab taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu kemudian beliau membawakan hadis-hadis seputar akhlak, dan kemarin kita yaitu sampai pada hadis Jabir bin Abdullah terakhir ya. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan akhlak bahwasanya saat doa iftitah, doa pembuka di dalam salat, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki akhlaknya, untuk diberi petunjuk agar memiliki akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada amalan-amalan yang terbaik dan kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang bisa memberi hidayah pada kebaikan keduanya kecuali Engkau. Dan Nabi SAW juga memohon perlindungan agar dijaga dari sayyi'al akhlaq. Beliau mengatakan wa kini sayyi'al akhlaq wa sayyi'al a'mal. Ya Allah, jagalah kami dari sayyi'al a'mal, buruknya amalan, wa sayyi'al akhlaq, dan buruknya akhlak. La yaqi sayyi'aha illa ant, karena tidak ada yang bisa menjaga kami dari keburukannya kecuali Engkau. Nah, inilah hadis terakhir yang kemarin kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah, berkata al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa an Ziyad bin Ilaqah, dari Ziyad bin Ilaqah
an ammihi, dari pamannya. Qala, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Rawahu Tirmizi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu min munkaratil akhlaq, dari kemungkaran akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Oleh karena itu Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari kemungkaran akhlak. Wal a'mali wal ahwa, dan juga kemungkaran pada amalan dan pada hawa nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, poin utama di dalam hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya akhlak yang mulia itu bukan perkara yang penting, niscaya Nabi SAW tidak mungkin meminta perlindungan dari kemungkaran akhlak. Ya, meminta perlindungan dari kemungkaran akhlak. Ini menunjukkan ada ancaman yang bisa mengancam seseorang terpapar akhlak yang mungkar. Oleh karena itu beliau meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari akhlak-akhlak yang mungkar. Selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Rawahu Ahmad. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki, yaitu khalqi, penciptaanmu terhadapku, yaitu rupaku, fisikku, bentukku. Fa ahsin khuluqi, maka perbaiki pulalah akhlakku. Ya, kita tahu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling ahsan, dalam wujud yang paling ahsan, yang paling baik. Ya, tidak ada penciptaan yang melebihi manusia di dalam bentuk dan rupanya. Maka sebagaimana Allah telah memperbaiki wujud kita, maka kita pun meminta kepada Allah agar memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, batin kita. Dan yang dimaksud tentu saja adalah akhlak kita. Apa yang menjadi akhlak kita. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik ini merupakan cerminan dari hati seseorang. Ya, sebagaimana Allah telah memperbaiki, memperindah bentuk fisik kita, penampilan kita, maka kita meminta kepada Allah pula kebaikan di dalam isi hati kita. Namun di sini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Fa'ahsin khuluqi, bukan fa'ahsin qalbi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah bentukku, wujudku, penampilanku, maka perbaikilah hatiku. Bukan itu sabda Rasulullah. Tapi apa? Fa'ahsin khuluqi, perbaikilah akhlakku. Dan kalau kita cermati, akhlak itu adalah tergambar dari perbuatan-perbuatan kita, kan seperti itu. Tersenyum, berbicara yang baik, berbuat yang baik. Ya, ini semua adalah perbuatan dan ucapan. Namun ini semua tidak akan terwujud kecuali berangkat dari hati yang baik.
Ya, tutur kata yang sopan, perilaku yang lembut, sikap yang baik, ini tidak akan mungkin terwujud pada diri seorang kecuali dari hati yang apa? Yang baik. Ya, oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan hati saja, tetapi langsung menyebutkan, ya Allah perbaikilah akhlakku. Otomatis itu mencakup perbaikilah hatiku yang bisa menjadikan mulia akhlakku. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi Nabi SAW meminta kepada Allah perbaikan akhlak. Padahal kita sudah tahu betapa baiknya akhlak beliau, tapi beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang akhlaknya kurang baik tentu lebih tepat dan lebih pas untuk apa? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, kemudian qala al-muallif hafizahullah, qala Tawus ibnu Kaisan rahimahullah. Tawus bin Kaisan rahimahullah, salah seorang ulama salaf, mengatakan, inna hadhil akhlaqa, sesungguhnya akhlak-akhlak ini, yaitu akhlak-akhlak yang mulia, manaihu yamnahu Allahu azza wa jal, adalah anugerah yang Allah berikan man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fa'idha aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan, maka apabila Allah kehendaki bagi seorang hamba suatu kebaikan, manahahu minha khuluqan salihan, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya akhlak yang saleh. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Makarimil Akhlaq. Kisah ini atau asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam Makarimil Akhlaq. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dituturkan oleh salah seorang ulama salaf, Tawus bin Kaisan, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya akhlak adalah anugerah. Ya, akhlak yang baik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah itu apa? Sesuatu yang tentu saja berharga bagi diri kita, bermanfaat bagi diri kita. Ya, kita sering meminta kepada Allah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalau ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menyadari bahwa tidak semua orang mendapatkannya. Dan nanti akan disebutkan ini mirip dengan konsep rezeki. Akhlak yang mulia ini mirip dengan konsep rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Tawus bin Kaisan sudah memberikan isyarat bahwa akhlak yang mulia itu adalah anugerah dari Allah, seperti rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum, sesungguhnya Allah taala telah membagi bagi kalian akhlak-akhlak kalian, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ini bukan sabda Rasulullah ya, perhatikan ya. Ini adalah ucapannya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Jadi beliau memahami bahwasanya akhlak ini sebagaimana rezeki, Allah yang membagikan untuk kita. Dan yang namanya rezeki itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang sedikit barokah, ada yang banyak barokah, ada yang sedikit tidak berkah, ada yang banyak tidak berkah. Macam-macam.
Dan ini kita lihat, kita saksikan. Ya. Bahkan di antara sesama pedagang dan penjual produk yang sama di tempat yang sama, rezekinya apa? Berbeda. Nah, seperti itu pula lah akhlak. Sama-sama mendengar hadisnya, sama-sama memahaminya, tapi yang satu masih tetap buruk, yang satu ada kebaikan. Ya, sama-sama sudah lama ngaji, yang satu ada perbaikan, yang satu tetap di atas keburukan. Ada yang baru ngaji langsung berubah, ada yang baru ngaji belum berubah. Ini murni apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berhak memberikan rezeki lebih banyak kepada si fulan daripada yang lainnya, demikian pula terkadang Allah memberikan akhlak yang mulia kepada si fulan melebihi yang lainnya. Meskipun sama-sama apa? Telah mendapatkan pelajaran kajian hadis tentang akhlak. Nah ini. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, falladhi yu'til arzaqa, maka yang memberi rizki, huwallazi yu'til akhlaqa, dialah yang memberikan akhlak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memberikan kita rizki, demikian pula lah Allah telah membagikan kita akhlak. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fa innal akhlaqa mawahibu yahaballahu minha ma yasha'u liman yasha'. Maka sesungguhnya akhlak itu adalah pemberian atau anugerah, ya, atau karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, kepada apa yang Allah kehendaki. Ma syaa liman syaa, ma yasha'u liman yasha'u. Allah berikan akhlak ini pada apa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki akhlak yang ini maupun akhlak yang itu. Ada kalanya seseorang diberikan yaitu anugerah bicara yang jujur. Ya, ada kalanya orang diberikan anugerah yaitu amanah. Ada kalanya orang diberikan anugerah sabar. Ada kalanya orang diberikan anugerah pemalu. Macam-macam, beda-beda. Ada yang dominan ini, ada yang dominan itu. Ya, karena ini apa? Murni pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, oleh karena ini, kama annahu matlubun fi babi iktisabir rizqi amrani la budda minha. Oleh karenanya diharapkan atau di matlubun kama annahu matlubun, sebagaimana dituntut di dalam bab mencari rezeki, dua perkara yang harus ada. Artinya apa? Sebagaimana ketika kita mencari rezeki harus ada dua perkara, maka demikian pula di dalam mencari akhlak atau mengharapkan pemberian akhlak juga harus ada apa? Dua perkara. Sama persis. Al-awwal, yang pertama, al-luju'u ilallahi, kembali kepada Allah, fi taisirihi, di dalam mengharap kemudahannya. Ya, di dalam mengharap kemudahannya. Wat tawakkuli atau wat tawakkulu alaihi fi iktisabihi, dan bertawakal di dalam meraihnya. Ya. Yang pertama, kembali kepada Allah di dalam meminta kemudahan dan bertawakal di dalam meraihnya. Rizki yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Allah, berharap kepada Allah, ya Allah mudahkanlah rizki saya. Setelah kita berharap, kemudian kita apa? Bertawakal. Demikianlah dengan akhlak yang mulia. Kalau mau perubahan di dalam diri kita,
maka jangan semata-mata mengandalkan diri kita. Sebagaimana rizki, jangan semata-mata mengandalkan diri kita. Ya, saya sudah sekolah tinggi, saya sudah punya banyak channel, tentu saya akan mendapatkan kemudahan rizki. Menyampingkan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah. Kita tahu ini konsep mencari rizki yang apa? Keliru, yang salah. Demikian pula di dalam apa? Mengharapkan akhlak yang mulia. Ya, saya sudah ngaji bertahun-tahun, sudah paham akhlak ini, sudah paham. Ini menunjukkan kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, lupa kalau akhlak ini pemberian dari Allah. Maka dia harus sadar ketika kita mengharap perbaikan akhlak di dalam diri kita, kembali dulu kepada Allah, minta kepadanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berilah aku petunjuk akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, ya Allah sebagaimana engkau yaitu perbaiki, engkau menjadikan baik yaitu wujudku, bentukku, maka perbaikilah akhlakku. Ya, nah demikian pula kita kalau mau berubah, kalau kita sudah sadar selama ini kita kurang baik akhlaknya, sebelum kita yaitu mengandalkan diri kita, melatih diri kita, minta dulu kepada Allah perbaikan akhlak, lalu kita tawakal. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, as-sa'yu fi talabir rizqi. Ya, kalau orang mencari rezeki bagaimana? Berusaha fi talabir rizqi, untuk mencarinya min wujuhihil masyru'atil mubahah, tentunya dari sisi yang disyariatkan dan dibolehkan. Artinya kita tidak boleh mencari rezeki dengan cara yang apa? Haram. Ya, dua konsep di dalam rezeki. Ya, yang pertama kembalikan ini kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah dan bertawakal. Yang kedua berusaha. Ada usaha, bekerja, berdagang, jasa dan yang semisalnya dalam perkara-perkara tentu saja yang apa diperbolehkan syariat. Fakadzalika fi babil akhlaq, maka demikian pula lah di dalam bab akhlak. Matlubun al-luju'u ila Allah bil manni bil akhlaq al-fadilah wal adab al-karimah. Itu kita dituntut pula untuk kembali kepada Allah dengan pemberiannya akhlak yang utama dan adab yang mulia. Ma'as-sa'i, bersama dengan usaha, wa mujahadatin nafsi, dan berperang atau bersungguh-sungguh di dalam memerangi nafsu, ala tahqiqiha, untuk mendapatkannya. Sebagaimana kita mencari rizki dengan cara usaha, ya, keluar rumah, demikian pula kita berusaha di dalam memperbaiki akhlak dengan apa? Latihan. Ya, latihan berkata yang baik, latihan sabar, latihan tersenyum. Kalau selama ini mungkin kita kurang tersenyum, kita mudah cemberut, ini termasuk di antara akhlak yang kurang baik, maka kita latihan. Ya, ini di antara cara kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Jadi dua konsep rezeki sama seperti ini. Dua konsep meraih akhlak yang mulia. Yang pertama kembali kepada Allah, dan yang kedua berusaha. Kembali kepada Allah dan bertawakal, dan yang kedua adalah berusaha. Selanjutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan min husnil khuluq, melebihi akhlak yang mulia.
Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa rawahu Tirmidzi bilafdzin, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz ma min syai'in, tidak ada sesuatu yudha'u yang diletakkan fil mizan di dalam timbangan athqalu min husnil khuluq, yang lebih berat dibandingkan akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluqi, dan sesungguhnya pemilik akhlak yang baik, la yablughu bihi, dia akan mencapai dengannya darajat sahibis shaumi was salat, tingkatan orang yang rajin berpuasa dan salat. Ya, hadis ini keduanya dengan lafaz yang berbeda disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis riwayat Abu Daud maupun riwayat Imam At-Tirmidzi. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi SAW menetapkan bahwa amalan yang paling berat timbangannya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bukankah di dalam pembahasan tauhid, akhlak atau timbangan yang paling berat adalah apa? La ilaha illallah. Sampai-sampai beliau menggambarkan seandainya 7 bumi dan 7 langit ditimbang di satu daun timbangan, lalu di satunya lagi ditimbang la ilaha illallah malat bihinna, maka niscaya timbangan la ilaha illallah lebih berat. Nah, bagaimana kita mengkompromikan ini? Kok Nabi mengatakan dalam hadis ini yang paling berat timbangannya adalah husnul khuluq? Maka wallahu a'lam bishawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid la ilaha illallah ini kalau kita cermati juga bagian dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan tentu saja akhlak yang baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ad-dinu al-akhlaq. Ada ungkapan agama itu akhlak. Nah, terus mana tauhidnya, ibadahnya dan lain sebagainya? Maka semuanya tauhid, ibadah ini juga cerminan dari akhlak. Akhlak seorang hamba kepada siapa? Tuhannya. Jadi tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, di saat itulah kita telah berakhlak yang baik terhadap Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis semacam ini insya Allah tidak bertentangan, meskipun tidak menyampingkan akhlak yang mulia antara sesama manusia juga berat timbangannya. Ya, juga berat timbangannya meskipun bertingkat-tingkat. Namun tetap saja yang diutamakan dan yang paling dasar akhlak kepada Allah terlebih dahulu dengan mentauhidkannya. Karena tidak ada artinya orang berakhlak mulia kepada sesama tetapi kepada Allah tidak. Kepada sama baik tetapi kepada Allah tidak mau mentauhidkan, tidak mau beribadah hanya kepadanya, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah berakhlak buruk kepada penciptanya. Ya, oleh karena itu timbangan yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Ini bisa kita maknai kepada apa? Akhlak seorang hamba kepada Tuhannya dengan at-tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan wa hadza fihi itsbatu mizanil a'mal, dan di dalam hadis ini terdapat penetapan timbangan amalan alladzi yunsabu yaumal qiyamah, yang ditegakkan pada hari kiamat, wa anna a'malal ibadi tuzanu fihi, dan bahwasanya amalan-amalan hamba itu akan ditimbang, wa huwa yadullu ala azimi sya'ni husnil khuluqi, dan ini menunjukkan atas keagungan perkara akhlak yang baik, wa adimi thawabihi indallahi azza wa jal, dan agungnya balasan dari Allah azza wa jal, wa annahu min athqali ma yakunu fil mizan, dan bahwasanya akhlak yang baik tersebut di antara
amal yang terberat timbangannya indama tuzanul a'mal, ketika amalan-amalan itu ditimbang. Wa annahu min ajallil khisal, dan bahwasanya ia akhlak yang mulia termasuk di antara perangai yang mulia, wa afdalil a'mal, dan afdal a'mal, amal yang paling utama. Taib, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pun kalau kita maksudkan akhlak yang baik terhadap sesama manusia, ini pun juga menunjukkan bahwasanya hal ini merupakan besar pahalanya. Ya, azimi sya'ni husnul khuluq. Urusan akhlak mulia itu besar, bukan perkara yang remeh. Dan juga pahalanya pun juga besar. Ya. Jadi menunjukkan apa? Perkara yang besar, masalah akhlak, dan juga menunjukkan pahala yang besar. Karena ketika ditimbang beratnya apa? Luar biasa. Dan sekaligus ini menjadi pengingat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya dari hadis tadi kita mendapatkan faedah masalah akhlak ini adalah masalah yang agung. Berarti mempelajari akhlak termasuk di antara mempelajari perkara yang agung. Artinya jangan diremehkan. Terlebih kita saksikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak di sekeliling kita, dunia nyata maupun dunia maya. Tahu ya dunia maya? Ya. Yang tidak nampak, hanya kelihatan tulisannya, hanya kelihatan videonya, hanya kelihatan kedengaran suaranya, tapi nggak tahu siapa orangnya. Betapa banyak kita disuguhi akhlak-akhlak yang buruk, ya, tanpa kita sadari. Contohnya apa? Kita mendapatkan notifikasi berita, ada updatean berita muncul di layar kita, padahal berita itu berita tentang aib orang. Menyebarkan aib apa hukumnya? Tidak boleh. Membicarakan keburukan orang lain yang tidak ia sukai untuk diceritakan, namanya apa? Riba. Dan riba ini masalah besar, seperti memakan bangkai saudara sendiri. Tapi hampir tiap hari kita dengar, kita lihat, kita saksikan, ya, itu dari berita. Dari berita, belum lagi obrolan-obrolan ala warung kopi yang ada di media sosial. Maaf ya, ini bukan menyindir warung kopi, ya. Tapi yang namanya ucapan-ucapan gak jelas itu sudah menjadi identik dengan pembicaraan warung kopi, ya. Di orang ngomong apa gak jelas apa yang dibicarakan. Ini juga apa kita saksikan di media sosial yang ada. Nah, separah ini masih saja apa? Ada yang mungkin mengatakan akhlak ini, membahas tentang akhlak kurang penting. Ya, mungkin sebagian teman-teman pengajian ada yang merasa akhlak itu gampang. Kalau tauhidnya baik, akhlaknya baik. Ya, yang utama sekarang tauhid. Tidak kita pungkiri dan sudah kita sampaikan, tauhid merupakan perkara yang sangat penting. Tapi akhlak tidak kalah pentingnya. Dan kita saksikan, ya, orang-orang yang ketika mengaji tauhid dengan baik tetapi tidak diimbangi dengan kebaikan akhlak. Nah, ini bagaimana ini? Yang salah siapa ini? Ya. Dan saya rasa kita semua sudah tahu, akhlak atau maaf, tauhid adalah hal yang paling penting. La ilaha illallah ini tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Kalau mau selamat dunia akhirat harus mengucapkan la ilaha illallah secara lisan, diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Harus tahu kesyirikan,
macam-macamnya, harus tahu pembatal-pembatal iman. Ini hal yang kita ketahui bersama. Namun bukan berarti kita meremehkan masalah akhlak. Terlebih akhlak yang kita lihat di sekitar kita, sekali lagi di dunia nyata maupun di dunia maya, itu sungguh luar biasa. Terlebih kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak ngaji, yang tidak menghadiri majelis ilmu, luar biasa. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu mempelajari akhlak termasuk bagian penting dalam urusan agama. Ya, bahkan kalau bisa jangan dibanding-bandingkan, jalan bareng. Tauhidnya kenceng, akhlaknya juga baik. Ya, dan Syekh Abdul Razak yang menulis risalah ini, yang beliau berceramah di bulan Ramadan full membahas tentang hadis-hadis akhlak. Beliau ini apa? Seorang pakar juga dalam urusan akidah. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan tauhid dulu baru akhlak, ya. Yang penting tauhidnya dulu, akhlak belakangan. Nah, ini Syekh Abdul Razak, guru besar akidah, membahas tentang apa? Akhlak. Ya, kita hanya ngikut saja kan. Kita punya karya tulis beliau, lalu kita kaji, kita sampaikan, kita pelajari. Ya, jika kalian atau Anda menganggap kita mempelajari perkara yang kurang penting, lalu bagaimana dengan penulisnya? Seorang ulama yang diakui keilmuannya, yang kita akui bersama. Apakah beliau membahas perkara yang kurang penting sehingga patut untuk kita sisihkan, sehingga kita ngaji tauhid saja dulu? Ya, perhatikan ya, tauhid saja. Artinya yang lain jangan, yang lain nanti saja. Alangkah baiknya bersama-sama. Tauhid iya, akhlak iya. Ya, terlebih Rasulullah SAW diutus juga apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Di sisi lain, beliau diutus juga untuk menyampaikan tauhid. Jadi jangan dipertentangkan. Ayo kita jalan bareng. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Taib, kemudian faba'athahu Allahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengutus beliau liyad'uwan nasa ila makarimil akhlaq, untuk menyeru manusia kepada akhlak mulia, wa mahasinil a'mal, dan amal yang baik, wa yunzirahum sayyi'al akhlaq, dan beliau memperingatkan manusia dari akhlak yang buruk, wa sayyi'al a'mal, dan amalan yang buruk, wa qad da'ahum ilaiha qawlan wa fi'lan, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kepada akhlak dan amal yang baik tersebut qawlan wa fi'lan, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Inilah hal yang sangat istimewa yang didapatkan dari Rasulullah SAW, yang tidak didapatkan dari selain beliau. Apa? Selaras antara ucapan dan perbuatan. Beliau mengajak kepada akhlak yang mulia, dan beliau sendiri juga mengamalkan akhlak yang mulia. Beda dengan kita, beda dengan saya. Ya, kadang-kadang ngajak kebaikan tapi kadang dilanggar. Inilah kekurangan kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Jauh sekali. Beliau ketika berbicara tentang amal soleh, akhlak mulia, beliau sampaikan kepada umat melalui lisan nasihat, sekaligus beliau terapkan, beliau praktekkan, beliau mencontohkan. Ya. Dan inilah banyak kekurangan kita. Ya. Namun bukan berarti kekurangan yang ada menjadikan kita diam dari mengingatkan. Ya, namanya manusia itu saling mengingatkan. Ada kalanya mungkin kita terjatuh pada kesalahan yang kita larang manusia darinya. Ada kalanya kita lalai dari mengamalkan yang kita memotivasi orang untuk mengamalkannya. Itulah manusia. Dengan segala kekurangan yang ada, masih lebih baik apabila kita menyampaikan sesuatu meskipun terkadang kita menyelesainya, daripada apa? Kita enggak nyampaikan, kita juga enggak ngamalkan.
Ya, meskipun itu adalah kekurangan, kita akui. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Tapi setidaknya kita ada usaha untuk menyampaikan kebenaran, menebar kebaikan dengan segala kekurangan yang kita miliki. Sudah azan? Ya. Fadal mungkin bisa azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya Nabi SAW diutus Allah untuk menyeru kepada akhlak yang mulia, memperingatkan manusia dari akhlak yang buruk, dan beliau itu mengucapkan dan melakukan. Kemudian beliau menjelaskan, amma qaulan, adapun bukti beliau itu menyampaikan dengan ucapan, faqad takatsarat anhul ahadits, maka sungguh telah banyak dari beliau hadis-hadis fil hathi 'alal akhlaqil kamilah, untuk memotivasi memiliki akhlak yang sempurna, wal adab ar-rafi'ah, dan adab yang tinggi, wal hathi 'alaiha, dan yaitu memotivasi manusia di atasnya. Hadis-hadis yang tadi kita sampaikan semua adalah sabda Nabi SAW yang jelas. Ya, beliau mengajak kepada akhlak yang mulia.
wa bayani ma a'addallahu li ahliha, dan juga menjelaskan apa yang Allah persiapkan bagi pemiliknya, pemilik akhlak mulia, minas thawabil azim, berupa pahala yang besar, wal ajril jazil, dan balasan yang banyak. Jadi kalau beliau menyeru kepada akhlak yang mulia melalui ucapan, maka ini sungguh sudah jelas, banyak sekali hadis-hadis tentang akhlak yang mulia. Wa amma fi'lan, adapun perbuatan, faqad kana qudwatan lil alamin, maka sungguh beliau adalah suri tauladan bagi alam semesta, bima wahaballahu minal khuluqil kamil, dari apa yang Allah berikan berupa akhlak yang sempurna, wal adabir rafi, dan adab yang tinggi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Ini bukti kalau apa? Nabi itu juga mengamalkan akhlak sehingga Allah memujinya. Demikian pula mungkin kita bisa jumpai dari persaksian para sahabat. Ya, bagaimana Rasulullah SAW melakukan suatu perkara, bagaimana Nabi SAW bersikap kepada pelayannya, bagaimana Nabi SAW bersikap kepada tawanan perang misalnya. Ini juga termasuk apa? Wujud akhlak Nabi secara perbuatan. Jadi beliau ini apa? Senantiasa mengamalkan apa yang beliau ucapkan. Beliau mengajak kepada akhlak yang mulia, dan beliau sendiri juga apa? Mengamalkan akhlak yang mulia. An Sa'ad ibn Hisham ibn Amirin qal, dari Sa'ad bin Hisham bin Amir ia berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, faqultu, lalu aku berkata, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau itu Al-Quran. Ama taqra'ul Quran, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Qaulallahi azza wa jal, yaitu firman Allah azza wa jal, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini tidak terbantahkan. Ya, tidak ada seorang pun yang menyangka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan antara ucapan dan perbuatan selaras, seimbang, sempurna. Beliau mengajak kepada kebaikan dan beliau juga mengerjakan kebaikan. Beliau melarang dari keburukan dan beliau juga meninggalkan keburukan. Ya, makanya beliau dikenal juga dengan seorang hamba Allah yang maksum, terjaga dari dosa. Antara ucapan dan perbuatan selaras dan sempurna, dan tidak ada yang bisa menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita wajib untuk memperbaiki akhlak. Kita wajib untuk belajar akhlak. Karena inilah diantara misi Rasulullah SAW. Diutus oleh Allah untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala penjelasan sedikit dari Imam Ibnu Katsir, yaitu tentang makna atau kandungan firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ini adalah kutipan dari firman Allah surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Taib, sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan.
Izin bertanya Ustadz, jika seseorang baru hijrah dan sedang berusaha untuk menuntut ilmu agama, namun lebih mudah memahami jika datang kajian langsung daripada melihat YouTube. Lalu jika opsi antara kajian rutin akidah dan akhlak, mana yang lebih prioritas untuk didatangi? Mengingat harus membagi dengan kesibukan sehingga tidak bisa mendatangi keduanya. Terima kasih. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sampaikan, idealnya dua-duanya jalan. Idealnya dua-duanya jalan. Ya. Namun kalau tidak bisa bagaimana? Kita lihat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah. Kalau itu sesuatu yang sangat penting, dalam artian kita bisa jadi belum memahami dan mengamalkan secara utuh konsep tauhid misalnya, kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah, kewajiban untuk memahami dengan benar bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat misalnya, maka ini pelajari. Ya, ini dipelajari. Kalaupun maksud saya akidah dulu dipelajari. Kalau memang tingkat keurgenannya seperti ini, sama sekali tidak tahu kesyirikan, nggak tahu kalau jimat itu syirik, nggak tahu kalau tatayur itu syirik, tidak tahu kalau yaitu menganggap tempat tertentu ini memiliki barokah, maka ini hal yang mendasar, nggak bisa ditolerir. Ngaji tauhid, ya penting, ya. Tidak tahu tentang bagaimana seharusnya kita ini meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu Allah itu di mana. Nah ini, maka ngaji tauhid ini lebih penting. Sembari mungkin belajar ngaji akhlak dengan tambahan media yang ada seperti di YouTube tadi. Kan nggak bisanya itu kalau bersamaan untuk ngaji di majelis ilmu langsung hadir di masjid misalnya. Yang ngaji tauhid di masjid, ngaji akhlaknya mungkin ya di media sosial yang ada. Dengan tentu berhati-hati. Nah ini, jadi diutamakan yang tauhid, adapun masalah akhlak yang bisa online. Namun kalau ternyata kita sudah memahami hal terpenting dalam masalah tauhid, ya, kita tahu tentang masalah syirik, tahu masalah tauhid rububiyah uluhiyah, tahu tentang masalah asma wa sifat secara praktek nyata, namun kita kurang tahu masalah bantah-bantahan antara ahli kalam dengan ahli tauhid misalnya. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana syubhat dari orang-orang tentang masalah asma wa sifat misalnya. Nah, kebetulan kajian yang dibahas masalah itu misal, maka wallahu a'lam bishawab, kalau kita melihat ada kekurangan pada akhlak kita, datangi kajian akhlak. Ya. Karena masalah yang tadi kita sampaikan ini perlu pemahaman yang baik. Kalau kita sudah memahami dasar tauhid lalu kita ingin naik ya tentang masalah penjelasan atau bantahan-bantahan dan semisalnya, ya silakan hadir di kajian tauhid. Tidak ada masalah. Nah, intinya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, dan saya kurang tahu baru hijrah ini seperti apa. Apakah nol putul bahasa Jawanya? Kalau nol putul ya Anda wajib belajar tauhid. Ya ini tidak bisa ditawar. Tapi kalau Anda sudah mengamalkan tauhid, tahu tentang garis besar secara kesyirikan, ya, penyimpangan terhadap asma wa sifat, sudah paham secara global, lalu Anda ingin perbaiki akhlak, silahkan hadir di kajian akhlak. Dan ini jangan dipertentangan, ya.
Karena masing-masing memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Yang tidak pas, yang enggak ngaji. Nah itu. Silahkan mau ngaji tauhid, enggak ada yang melarang, bagus. Ngaji akhlak juga bagus. Ya, yang tidak tepat apa? Tanya seperti ini bukan suudzon ya. Mungkin teman-teman yang lain mencoba untuk saya ini mau ngaji, tapi bingung tauhid apa? Akhlak. Tapi sampai sekarang enggak datang-datang, tidak ke tauhid, tidak ke akhlak. Ya sama saja. Ya, berarti Anda bertanya ini untuk apa istilahnya ya? Untuk membenarkan kebingungan Anda. Ya. Karena bingung jangan dipaksakan dulu, ditimbang-timbang dulu ya. Kebanyakan nimbang ya ini. Jadi seperti itu ya. Silakan selama itu untuk kebaikan dan itu untuk sanggup kita di akhirat, tauhid dan akhlak keduanya dikombinasikan, insyaallah akan menghasilkan yaitu pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.